guys, welcome back my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, selalu sehat, selalu bahagia, dan senantiasa diberkati oleh alam semesta ya. Nah, di video kali ini Tarot Alesia bertemakan yang menarik energi baikmu melalui jalur langit untuk teman-teman zodiak Gemini. Dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel Tarot Alesia, silahkan klik tombol like, comment, subscribe, dan share-nya agar channel ini mampu berkembang, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kamu mendapatkan video terupdate dari channel Tarot Alesia ya. Halo Gemini, semoga kamu selalu dalam keadaan sehat ya. Kita akan bahas tema terbaik untuk kamu yang menarik energi baikmu melalui jalur langit. Seperti apa energinya untuk kamu? Mari kita fokus. Teman-teman, untuk zodiak Gemini ya. Di kartu pertama di sini ada The Chariot. Di kartu kedua di sini ada The Devil. Di kartu ketiga di sini ada Four of Pentacles. Dan di kartu keempat di sini ada The High Priestess. Kita rapikan sebentar. Nah, di kartu pertama di sini ada The Chariot. Di sini menggambarkan adanya sebuah perjalanan, adanya sebuah penentuan dalam sebuah perjalanan hidup ya, terutama dalam hubungan asmara, dalam hal cinta untuk sahabat Gemini dan pasangan ke depannya. Di sini energinya Gemini atau pasangan sedang memprioritaskan pekerjaan, sedang memprioritaskan karir masing-masing ya. Ini sebenarnya hal yang positif untuk sahabat Gemini dan pasangan ke depannya. Karena logikanya jika kamu ditakdirkan untuk dia, kamu dan pasangan akan sama-sama menikmati kesuksesan dari hasil kerja keras satu sama lain ya. Hanya saja mungkin hubungan yang kamu jalani sekarang akan sedikit dingin ya, dikarenakan kurangnya komunikasi, kurangnya perhatian satu sama lain yang menimbulkan rasa yang bisa dikatakan hambar ya dalam hubungan asmara kalian. Dalam artian Gemini atau pasangan merasa seperti tidak ada kecocokan ya. Namun jika kalian saat ini merasakan hal yang demikian, ada baiknya break sebentar. Catatannya di sini adalah Gemini dan pasangan perlu berusaha mengungkapkan isi hati dan kejujurannya, dan perlu adanya komunikasi satu sama lain untuk menyelesaikan masalah yang ada, konflik yang ada ya. Jangan terlalu dipaksakan untuk kamu menjalani hubungan asmara yang kamu dan dia tidak merasa menjalaninya, karena jika kalian ditakdirkan bersama, semesta akan memberi jalannya ya. Nah, untuk teman-teman yang single, mungkin saat ini kamu berada pada situasi yang lelah ya. Lelah di sini dalam artian luka masa lalu yang masih terlalu dalam, sehingga untuk kamu move on dan memulai hubungan baru, kamu merasa agak sedikit lelah ya. Nah, catatannya di sini adalah jika kamu tidak tertarik atau belum tertarik dengan orang yang saat ini sedang berusaha mendekatimu, yang sedang berusaha mengambil hatimu, kamu harus mengatakannya dengan jujur ya. Jangan sampai menerima atau kamu sama sekali tidak menaruh hati dengan dia, atau terlalu memaksakan diri menerima dia. Pastinya di sini belajar ya. Pelan-pelan kamu belajar untuk move on dari kisah masa lalu kamu. Nah, di kartu kedua di sini ada The Devil. Di sini energinya ada sosok yang sedang menguasai pikiran kamu ya, terutama dalam hal cinta untuk Gemini dan pasangan. Di sini terlihat sebuah kondisi di mana suatu hubungan yang bisa dikatakan tidak pantas, dalam artian mungkin di sini kamu mendapatkan suatu perlakuan yang tidak pantas ya, perbuatan tidak menyenangkan. Bisa jadi kamu pernah tersakiti secara fisik, bahkan mungkin ada patah hati yang mendalam yang kamu alami saat ini. Mungkin dia yang biasa berkata kasar dengan kamu, mungkin menjelekkan kamu dengan kata-kata yang menyakitkan. Di sini terdapat sebuah kondisi yang bisa dikatakan sedikit sulit ya. Sepertinya di sini energinya ada sebuah energi yang bisa dikatakan masih terikat dengan sebuah energi masa lalu. Dalam artian meskipun kamu sudah tidak lagi bersama dia, atau mungkin saat ini hubunganmu sedang diambang kehancuran, kamu akan tetap merasa terikat
Rika di sini bisa dikatakan kamu akan selalu dihantui kenangan tentang dia ya. Entah itu kenangan baik atau buruknya dia, atau bisa jadi untuk sahabat Gemini yang sudah menikah dan punya anak yang mungkin membuat kamu susah untuk lepas dari dia ya. Catatannya di sini adalah kamu harus belajar melupakan masa lalu kamu dahulu. Kamu harus sembuh dahulu ya. Yang dari masa-masa kisah yang kelam. Memang mungkin sulit dan butuh waktu, namun jika kamu biarkan hidup kamu terhanyut oleh belenggu masa lalu, yang harus kamu ingat adalah kamu berhak bahagia, kamu berhak untuk masa depan yang lebih baik dari yang saat ini ya. Untuk sahabat Gemini yang single, di sini energinya ada sebuah energi akan ada seseorang yang membuat kamu merasa jatuh cinta berkali-kali ya, yang membuat kamu bucin, yang akan membuat kamu seakan terobsesi dengan dia. Namun jika kamu baru saja putus, segeralah untuk move on ya. Sembuhkan dulu luka masa lalumu agar tidak terganggu ketika kamu memulai asmara di masa depan. Nah, di kartu ketiga di sini ada Four of Pentacles. Di Four of Pentacles ini menggambarkan suatu hal yang seakan kamu dipeluk erat oleh keadaan. Dalam artian kamu menjalani kisah cinta yang seakan dia yang terlalu posesif ya, terlalu cemburuan, dan seakan di sini auranya kamu pun takut untuk menghadapi kenyataan dengan sikap dia yang terlalu berlebihan, suka mengatur, yang membuat suatu hubungan menjadi terasa membosankan ya, bahkan merasa tidak adanya kebebasan, tidak adanya kepercayaan dalam sebuah hubungan. Di sini ada baiknya kamu untuk memberi dia sedikit ruang agar satu sama lain bisa menikmati kebebasan diri ya. Dalam artian di sini ada sedikit ruang untuk kamu dan dia lepas dari hal yang memicu ketidaknyamanan, memicu pertengkaran sehingga menimbulkan terjadinya sebuah perpisahan dari kisah asmara kalian ya. Untuk sahabat Gemini yang single, di sini terdapat energinya energi baik. Energi ketertarikan kamu terhadap seseorang. Namun kamu tetap harus berhati-hati dalam memilih pasangan ya. Auranya di sini kamu hanya terfokus ke dia, namun dia yang rasanya kurang respect ke kamu. Kamu seakan menutup mata hati kamu untuk mendengar saran dari orang lain, mendengar arahan dari orang lain. Nah, di sini kamu harus berhati-hati ya, karena jika kamu menutup mata hati kamu terus-terus mengalami ketidakpercayaan dengan orang sekitar dalam banyak hal, sampai terdapat hal yang mungkin kamu lakukan dan sama sekali tidak masuk akal ya. Di kartu keempat di sini ada The High Priestess. Nah, di kartu ini mengisyaratkan ada banyak rahasia dalam sebuah hubungan ya. Entah itu kesetiaan, entah itu dalam hal finansial, mungkin untuk teman-teman yang sudah berkeluarga atau sudah menikah ya. Di sini ada energi ketidakjujuran dari pasangan. Namun bukan berarti dia menduakan kamu ya. Yang kamu perlu ingat, kamu perlu menelaah terlebih dahulu hal-hal yang sekiranya nanti akan menimbulkan perdebatan antara sahabat Gemini dan pasangan ya. Karena memang dalam sebuah asmara itu, selain kesetiaan, juga berpondasikan kejujuran dan kepercayaan satu sama lainnya. Tapi ada baiknya kamu untuk mengikuti intuisimu, mengikuti kata hatimu. Dan memang ada masanya kita memberi dia sedikit ruang untuk sedikit memberi dia kebebasan. Dan ada masanya juga kita tidak perlu mengetahui hal yang tidak harus kita ketahui ya. Karena jika Gemini dan pasangan berlandaskan hal tersebut, percayalah perjalanan asmara kalian akan tentram ya, dan akan membuat kamu merasa lebih tenang menjalani kisah asmara bersama dia. Untuk sahabat Gemini yang single, kamu memiliki daya tarik yang luar biasa ya. Yakinlah kamu bisa mendapatkan dia yang lebih baik dari dia yang ada di masa lalumu. Segeralah membuka hati, belajarlah untuk menerima cinta yang datang. Oke sahabat Gemini, mungkin ini saja pembahasan reading kita kali ini untuk tema yang menarik energi baikmu melalui jalur langit untuk zodiak Gemini. Semoga mendapat energi baiknya, diaminkan semua yang baik-baik. Dan akhir kata, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.